Sebentar kita akan diperlengkapi di dalam pelayanan pamulasaran atau pamrokioyo. Ya, satu kata-kata yang mungkin buat Bapak Ibu sekalian ya sesuatu yang indah dan luar biasa juga untuk kita lakukan. Tetapi saudara sekalian, ternyata tidak semua orang itu mau melakukan pelayanan ini. Di sini ada Bapak Ibu Gembala ya. Nah, izinkan saya bertanya, adakah ketika kita menyampaikan bahwa di BPI Surakarta akan ada pelatihan ini, kemudian kita menyampaikan kepada jemaat yang kita layani, lalu mereka mengatakan, wah saya enggak, saya takut, saya lom-loman, ada enggak? Yang jawab begitu banyak ya ternyata. Iya ya. Oh iya, ternyata di tempat saya juga ada yang seperti itu. Mereka adalah pelayan Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi ketika kita sampaikan pelayanan yang namanya pamulasaran, ya, ini ternyata nggak semua mau. Iya. Saya tanya, bukankah yang kita layani itu kita jalan nggak menyapa, nggak bisa menyapa, tapi nggak bisa pamit juga. Nah kenapa teman-teman? Gitu ya sudah. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita mencari pelayan yang bisa membawa pelayan yang bisa singer, BL dan yang lainnya banyak sudah. Tetapi yang satu ini tidak semuanya. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Allah, Bapak Ibu yang ada di sini semuanya. Biasa. Ini bentuk pelayanan kasih yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya di gereja kita pelayan Tuhan semuanya nanti berkata takut tontonan apa yang terjadi kalau ada jemaat yang meninggal. Pernahkah kita berpikir saudara sekalian? Ya. Siapa yang akan memandikan? Apakah kita biarkan saja? Dibiarkan di situ? Tidak apa-apa. Nanti biar bangun sendiri kan tidak mungkin. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya, saudara sekalian? Ya. Nah, ternyata untuk hal ini kita perlu pelatihan dan untuk itulah kita nanti sebentar akan dilakukan pelayanan perlengkapan seperti ini sehingga apa-apa yang harus kita siapkan sehingga kalau sewaktu-waktu ada jemaat Tuhan ya orang-orang yang kita kasih panggil pulang oleh Tuhan kita siap untuk melakukan pelayanan ini ya karena ini sangat penting loh. Coba seandainya tadi saya singgung nggak ada yang bisa melayani apa yang terjadi di gereja kita ya pertama pasti bingung. Sepintar-pintar orang saudara sekalian ketika kita kehilangan orang yang kita kasih maaf kata ini bisa blank ya harus apa itu gak tahu bisanya hanya menangis betul ya karena orang yang kehilangan itu kadang-kadang ya ininya blank kita tanya bagaimana dan lebih parah lagi kalau Tuhannya dan pelajarannya juga blank nggak tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Nah karena itu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian yang terkasih ketika terjadi ya. Nah kalau di tempat kita nggak ada, maka kita larinya pasti akan minta tolong ke gereja lain. Ya kan? Gereja saya juga pernah diminta tolong untuk pelayanan, bukan untuk firman, bukan untuk yang lain. Ya ada yang diminta pelayanan seperti itu. Tapi kali ini yang meminta adalah untuk memandikan jenazah karena memang di gerejanya belum ada yang melakukan pelayanan seperti ini. Nah yang namanya minta tolong kalau bisa, nah kalau nggak bisa gimana? Iya kan? Nah selain lari atau minta tolong ke gereja lain yang terjadi adalah ya saudara sekalian kita bisa juga minta tolong ke rumah sakit. Nah tapi kalau pas pelayan Tuhan di rumah sakitnya ya pelayan yang seperti ini ya banyak yang sedang membutuhkan yang sama apa yang terjadi
itu ibu harus memperhatikan semuanya sehingga kita bisa melayani sewaktu-waktu dibutuhkan dan diperlukan. Nah, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa kematian itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak terelakkan. Ya, kalau pernikahan bisa diatur dan bisa menyampaikan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami akan menikah tanggal sekian. Tapi kalau mati nggak bisa loh saudara. Karena itu kemenangan Tuhan, nggak bisa kalau besok tanggal sekian. Ya, kecuali memang ada orang tertentu dengan cara khusus Tuhan menyatakan cara khusus. Ya. Nah, tapi saudara sekalian secara umum kan ada yang tahu kapan Tuhan memanggil. Makanya kita juga harus siap. Sewaktu-waktu diperlukan kita bisa melayani dan syukur kepada Allah. Di sini juga ada banyak hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang selain bisa berkhotbah juga ahli untuk melayani hal macam ini. Ya, nah, saudara kita akan lihat Tuhan di dalam Khotbah pasal yang ke-7 ayat 2 mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi saudara, pelayanan ini sangat penting. Firman Tuhan mengatakan, memang untuk pelayanan di tempat-tempat yang bahagia itu juga perlu dan penting untuk dipersiapkan. Tetapi lebih dari itu, persiapan pelayanan di rumah duka itu sangat penting. Karena disitulah kesudahan orang. Karena itu saudara sekalian, gereja dan orang percaya itu terpanggil untuk hadir, melayani, dan memberikan penghormatan yang terakhir kepada orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kenapa? Kita harus memberikan penghormatan. Karena ketika dia hidup, tubuhnya itu pernah dipakai sebagai bait Roh Kudus. Ya, tubuhnya. Karena ada orang itu yang mengatakan, saya kurang setuju mengatakan begini, kan yang penting roh jiwanya selamat. Kalau soal tubuh, mau dibakar kan, mau dibuang ke laut kan, nggak masalah. Loh, kalau memang ya ada yang memang karena kehendak Tuhan, itu dia meninggalnya seperti orang yang waktu itu naik pesawat Adamner, beda lagi ceritanya. Ya, atau kapal Titanic di dalam laut, ya, itu ceritanya beda. Tetapi saudara sekalian, kita harus tahu bahwa tubuh pun harus dirawat dan dipelihara. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita itu membebarakan melayani itu sampai seseorang itu dimakamkan. Ya, itu pelayanan yang sejati itu sampai di situ saudara sekalian. Jadi karena itu kita harus siap untuk melakukan pelayanan yang terakhir untuk jemaat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Lalu dasar Alkitab untuk pelayanan pemulasaran itu ada enggak? Ada. Saudara masih ingat kisah dalam Perjanjian Lama itu bagaimana Yusuf itu pernah meminta izin kepada Raja Firaun, ya, untuk pergi menguburkan ayahnya dengan cara penghormatan di dalam adat yang ada pada waktu itu. Itu di dalam Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 14. Kemudian di dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat, kali ini kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kita akan baca ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi ada kata-kata setelah meninggal dimandikan. Ini pelayanan apa? Ya itulah yang namanya pelayanan pangkutilayon dalam bahasa Jawanya, atau dalam bahasa Indonesianya pamulasaran. Nah, karena itu saudara sekalian, jadi sejak zaman dahulu ada pelayanan seperti ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian, itu pun juga ketika meninggal,
ya, karena disalib. Maka ada dikatakan dilakukan apa saudara sekalian, itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-40. Firman Tuhan mengatakan, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi Tuhan Yesus pun juga harus diperlakukan sama dengan diberikan kain kafan dan sebagainya menurut adat orang Yahudi. Jadi saudara sekalian, itu pelayanan yang sangat penting memang yang saya sebutkan ini akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bangkit, kemudian yang namanya Tabita atau Dorcas bangkit. Tapi saudara sekalian, saudara-saudara kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan pun, termasuk saudara dan saya nanti ketika kita dipanggil Tuhan, suatu saat kita bagaimana? Kita pun juga akan dibangkitkan, kita akan diberi kemuliaan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan bangkit. Ya, dan karena itu saudara, sebelum dibangkitkan, mau dimakamkan inilah harus dilakukan yang namanya dimandikan dengan cara yang ditentukan. Yang sebentar nanti kita akan melakukan atau kita akan dilatih apa-apa saja yang akan dipersiapkan. Jadi sekali lagi, secara rohani kenapa itu harus dilakukan? Yaitu tadi karena menghormati tubuh, karena tubuh itu adalah ciptaan Tuhan dan pernah dipakai selama orang itu hidup bagi baik Allah. Loh saudara, itu nilainya sangat besar loh. Nilainya luar biasa. Karena itu Tuhan sudah menebus kita. Kalau orang kita ditebus dengan kuasa darah Yesus, tetapi secara tubuh saudara sekalian, kita harus tahu pernah dipakai. Loh kalau barang saja saudara dipakai orang-orang terkenal, itu nilainya sangat besar. Betul ya? Kalau misalnya bola basket, saya beli harganya cuma berapa? Murah. Tapi kalau itu pernah dipakai oleh Michael Jordan, harganya berubah. Kalau saya beli tinta, mungkin harganya berapa ratus ribu. Tapi seandainya itu dulu, ya, itu bekas yang dipakai oleh John Lennon misalnya, harganya jadi besar. Ya, itu hanya barang-barang saudara, apalagi tubuh kita. Kita harus menghargainya dengan cara melakukan penghormatan ketika itu dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan kita meyakini bahwa itu akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Jadi saudara, pelayanan kematian termasuk memandikan jenazah itu adalah panggilan kasih yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Karena dengan melayani seperti ini bisa jadi juga merupakan satu pelayanan yang bisa menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Itu sangat menolong sekali saudara sekalian, ya. Kehadiran saja sudah menyenangkan, apalagi kita mau membantu di dalam hal seperti itu, ya. Karena dengan melakukan pelayanan seperti ini, kita sedang meneladani apa yang Yesus lakukan, yaitu merawat sampai akhir, ya. Dan yang terakhir saudara, mari kita melayani dengan kasih, karena kematian bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju hidup yang kekal bersama Kristus. Jadi orang yang melayani itu sedang, ya, masuk kepada pintu yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan orang yang kita layani itu pun, ya, suatu hari nanti akan dibangkitkan sesuai dengan iman yang kita percayai bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan orang mati. Amin saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu diberkati, kami rindu dipakai Tuhan di dalam pelayanan pemulasaran atau pengutilayan ini Tuhan, sehingga ketika ada saudara kami yang dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa, kami dapat melakukan pelayanan yang terbaik, memberikan penghormatan yang terakhir bagi almarhum
sehingga suatu hari nanti kami akan bisa bertemu kembali bukan dengan muka pada saat tubuhnya diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan pada hari kebangkitan nanti. Tuhan, biarlah kami semuanya yang berkumpul di tempat ini semakin diperlengkapi. Engkau juga memberkati tim dari Rumah Sakit Brian yang sebentar akan melakukan pelatihan ini sehingga semakin menjadi berkat buat kami dan Tuhan memberkati. Pengurapanmu penyertaan Tuhan boleh menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.